Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata kiamat, banyak orang merasa khawatir, cemas, dan takut. Dan kalau orang mendengar kata akhir zaman, banyak orang lalu kemudian menghubungkan selalu dengan peristiwa dahsyat yang diceritakan dalam kitab suci ini. Ada bumi yang berguncang, ada matahari dan bulan yang kemudian jatuh dan runtuh. Orang takut, gelora laut, lautan menggelora, orang menjadi bingung dan juga menghadapi segala macam hal-hal itu, orang menjadi gentar. Jangankan kita menghadapi itu, mendengar kata-kata ini saja, Bapak Ibu yang sudah semangat datang ke gereja menjadi khawatir dan takut. Aduh, ada kiamat. Aduh, bagaimana ini? Dak-dikduk dan sebagainya. Karena kata kiamat ini bukan saja diucapkan begitu saja, tetapi sesuatu yang ada dalam kitab suci dan diceritakan akhir zaman itu, atau kedatangan yang kedua kali Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kata-kata itu bagi orang beriman bisa ditafsirkan menjadi dua. Satu adalah orang yang menanti-nanti itu dengan penuh ketakutan dan kecemasan. Yang kedua adalah orang yang tentu datang itu dengan sukacita dan juga dengan penantian yang gembira. Saya pernah menceritakan atau pernah mengajar. Waktu itu kalau tidak salah bukan mengajar, waktu itu ada acara apa, lalu kemudian anak-anak SD, SMP, kebanyakan anak-anak SD. Ketika saya menjelaskan waktu Injil ini ada kiamat loh, nanti begini, ceritain yang serem begini. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan, bingung menghadapi deru dan gelora laut. Lalu ada anak SD bertanya kepada saya kira bertanyanya adalah pendalaman tentang materi, tapi dia bertanya, Romo, kalau pada hari kiamat itu sekolah libur enggak? Masih aja tanya libur apa enggak begitu ya. Anak SD mah nggak ada takutnya, biasa aja, malah senang sekolahnya nggak libur gitu. Saudara-saudari,
Apakah orang menghadapi itu dengan penuh ketakutan, kegelisahan, atau dengan sukacita dan dengan sesuatu iman yang teguh? Nah, tentu kalau kita berbicara mengenai persoalan hari akhir ini dengan digambarkan dengan sangat dahsyat di Injil Lukas ini, ada macam-macam ketakutan, gelombang laut yang juga naik ke bumi dan sebagainya. Tetapi kita lihat jangan di awal, tetapi kita lihat di ujungnya. Di ujungnya itu kita lihat, disitulah anak manusia datang dalam awan. Segala kekuasaan dan kemuliaannya hadir di situ. Apabila semuanya terjadi, angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi Injil Lukas ini jangan dibaca separuh atau pada bagian awalnya yang serem ini, tetapi di bagian ujungnya itu, yaitu di situ akan hadir Putra Manusia, dan di situ hadir kekuasaan dan kemuliaannya, dan juga di situ kita diajak untuk mengangkat kepala untuk melihat Sang Penyelamat itu. Nah, itulah yang mau digambarkan dari segala macam kehancuran dan juga kekuatan yang dahsyat itu. Di situ ada suatu penyelamatan, ada suatu yang kita nanti-nantikan dengan sukacita dan gembira itu. Maka peristiwa ini bagi orang beriman sebenarnya bukan ketakutan, tetapi adalah suatu penantian dalam iman yang sungguh-sungguh ditunggu ketika kedatangan Putra Manusia yang disebut ini adalah Yesus yang dimaksud untuk penyelamatan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka peristiwa Injil Lukas ini bukan hanya dimaknai sebagai akhir zaman yang nanti tidak tahu kapan datangnya, tetapi adalah bagaimana peristiwa ini menunjukkan dari sekian macam hal-hal yang membuat kita cemas dan takut, gelisah, dan juga membuat kita juga dalam perjalanan hidup ini menjadi berat. Disitulah akan hadir Sang Penyelamat itu, Sang Mesias. Angkatlah kepalamu. Peristiwa ini mau menunjukkan bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Kegelapan sudah dibuka dengan adanya terang. Kegelapan yang pekat itu sudah diusir dengan terang yang memberikan kepada orang yang dituntun tadi dalam jalan kegelapan melihat dengan mata kepalanya sendiri terang itu. Saudara-saudari, peristiwa ini pun juga dikatakan janganlah jadikan peristiwa ini sebagai jerat, tetapi datang di situ sebagai penyelamatan. Nah, maka kita kalau berbicara akhir zaman atau kiamat, kita tidak berbicara lagi mengenai kehidupan yang berakhir, mengenai manusia yang dihukum, mengenai ketakutan, tetapi mengenai penyelamatan. Karena itu adalah bagian dari iman, penyelamatan akan kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Nah, tetapi kita jangan berpikir nanti saja atau nanti ke depan itu, ini sebagai pengingat agar kita juga mampu mengingat penantikan Tuhan itu bukan saat nanti pada saat kedatangan yang kedua kali entah kapan itu atau kita mengalami atau tidak, tetapi adalah bagaimana penantian itu juga pada hari ini setiap tahun kita rayakan dalam masa Advent ini, penantian akan penyelamatan. Dan bukan hanya setiap tahun kita rayakan, tetapi setiap Ekaristi kita nantikan kedatangan penyelamatan lewat Ekaristi Kudus yang kita terima itu. Penantian datangnya penyelamat itu yang kita tunggu-tunggu tentu adalah sesuatu yang menunggu dengan sukacita, bukan dengan takut, bahkan juga dengan duka cita, tetapi dengan sukacita. Maka ketika orang menyambut Tuhan dalam Ekaristi, dia menantikan penyelamatannya dengan sukacita, dengan gembira. Ketika orang menyambutnya dalam Ekaristi, dia mempersiapkannya segala sesuatu sehingga dia menerima kedatangan Sang Penyelamat itu. Kedatangan Sang Penyelamat bukan saat nanti pada akhir zaman, tetapi setiap saat kita merayakan Ekaristi, bahkan setiap hari dia hadir untuk menyelamatkan kita. Kiamat itu juga atau akhir zaman itu dengan berbagai macam kesulitan dan kehancuran seperti itu tidak hanya datang pada akhir zaman saja, tetapi dalam hal-hal kecil dalam hidup kita. Kesulitan manusia, peperangan zaman sekarang, kehancuran dan sebagainya, kerusakan lingkungan hidup, itu adalah bagian-bagian kecil di mana kerusakan itu dan kehancuran itu, beban itu juga akhirnya
Tuhan mengajak kita yang hadir sebagai penyelamat, menyelamatkan segala sesuatu yang ada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka Advent yang kita rayakan pada hari ini, kita mohon rahmat Tuhan. Semoga penyelamatan Tuhan yang datang setiap hari sungguh-sungguh bisa kita persiapkan. Sungguh-sungguh pada hari ini juga kita mampu menerima Kristus dengan kebersihan hati kita, dengan sukacita dan kegembiraan. Ada satu kata atau kalimat yang kita ingat dalam Injil ini, ketika orang diajak untuk bisa menantikan datangnya penyelamat, dikatakan janganlah engkau khawatir dan juga hilang segala sesuatunya konsentrasi kita karena kekhawatiran hidup sehari-hari. Jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana orang menantikan penyelamatan itu menjadi satu fokus dalam hidupnya, bukan hanya dikhawatirkan dengan keadaan hidup sehari-hari, dengan beban, dengan kesulitan, dengan kerja, dengan rutinitas. Tetapi orang digeser perhatiannya untuk menantikan kedatangan penyelamat itu yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama lewat Ekaristi ini. Maka kita mohon rahmat Tuhan, semoga hati kita dibuka untuk menantikan dengan sukacita dan gembira penyelamatan kita. Dan dengan datangnya penyelamatan itu, kita yakin dan percaya segala beban, kesulitan dan juga kegelapan dalam hidup kita dirubah menjadi terang. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.